Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah komplit, Dik? Sampun dok. Ya. Siapa yang maju? Saya dok Sally. Oh iya. Ya, moderatornya silakan. Oke. Baik dokter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Salwa. Hari ini saya akan menjadi moderator pada acara Tutklin pada hari ini. Sebelumnya terima kasih pada Dr. Waisul dan teman-teman yang telah menyempatkan waktunya pada sore hari ini. Langsung saja kita mulai dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Sally untuk mempresentasikan mengenai tutorial klinik tentang diabetes mellitus tipe 2. Silahkan Sally. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Waisul dan juga teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti tutorial klinik pada sore hari ini. Pada sore hari ini saya akan membawakan tutorial klinik dengan tema diabetes mellitus. Untuk identitas pasiennya yaitu Bapak S, jenis kelamin laki-laki dengan usia 53 tahun, alamatnya di Cimpon, RT 1, Tirtosari, Kretek, Bantul. Pekerjaannya sebagai cleaning service, status perkawinan, kawin dan agamanya Islam. Untuk keluhan utamanya, pasien datang dengan keluhan lemas sejak 10 hari sebelum masuk rumah sakit. Riwayat penyakit sekarangnya, seorang laki-laki datang ke IGD pada tanggal 17 bulan 12 2020 dengan keluhan lemas sejak 10 hari sebelum masuk rumah sakit, dan pada 10 hari sebelum masuk rumah sakit, pasien merasa lemas ketika belum makan dan sedikit berkurang setelah makan tetapi masih lemas. Tidak ada mual muntah, BAB dan BAK tidak ada keluhan, tidak sesak, dan tidak demam. Pada hari masuk rumah sakit, pasien lemas disertai dengan mual dan muntah berwarna kuning di pagi hari. Tidak ada demam, tidak ada sesak, tidak ada batuk dan pilek, dan BAB dan BAK tidak ada keluhan. Untuk riwayat penyakit dahulunya, pasien mempunyai riwayat diabetes mellitus sejak 7 tahun yang lalu dan tidak rutin minum obat diabetes mellitus. Untuk riwayat hipertensi tidak ada alergi obat, tidak ada asma, penyakit jantung, dan penyakit ginjal juga disangkal. Untuk riwayat penyakit keluarganya didapatkan diabetes mellitus pada ayah pasien, tidak ada riwayat hipertensi di keluarga, dan asma, alergi juga disangkal di keluarga pasien. Untuk riwayat penyakit sosialnya, pasien bekerja sebagai cleaning service, kebiasaan makan makanan yang digoreng dan makanan manis, pasien kurang makan sayur, dan makannya tidak teratur, makannya sebanyak 3 kali sehari dan banyak ngemil. Pasien jarang olahraga, pasien merupakan perokok aktif sudah sejak usia muda dan tidak ada riwayat mengkonsumsi alkohol. Untuk pemeriksaan fisiknya, keadaan umum pasien sakit sedang dengan kesadaran kompos mentis, dengan berat badan 52 kg, tinggi badan 160 cm, dan IMT-nya 18,86 dengan interpretasi status gizi baik. Untuk vital sign-nya, tekanan darah 120/90 mm raksa, nadi 62 kali per menit, reguler, isi dan tegangan cukup, pernapasan 16 kali per menit, suhu 36,3 derajat Celcius, dan SpO2-nya 99%. Untuk pemeriksaan fisiknya didapatkan kepalanya bentuknya simetris, rambutnya hitam dan pertumbuhannya merata, mata dalam batas normal, hidung juga dalam batas normal, telinga masih dalam batas normal, mulut dan leher juga dalam batas normal. Untuk bagian jantungnya juga masih dalam batas normal, dari paru-parunya juga masih dalam batas normal. Untuk di abdomen terdapat nyeri tekan di regio epigastrium. Untuk
ekstremitasnya masih dalam batas normal, yaitu superior dan inferiornya akralnya hangat, tidak ada didapatkan edem, dan capillary refill time-nya kurang dari 2 detik. Untuk hasil dari pemeriksaan penunjangnya didapatkan yaitu penurunan hematokrit yaitu sebesar 41,8 volume persen. Untuk hitung jenisnya, segmennya didapatkan peningkatan 74% dan limfositnya didapatkan penurunan yaitu 17%. Untuk fungsi hatinya dalam batas normal, fungsi ginjalnya ureumnya 132 mengalami peningkatan dan kreatinnya juga mengalami peningkatan yaitu 1,32 mg per dl. Untuk elektrolitnya natriumnya 129 mengalami penurunan dan kalium dan kloridanya masih dalam batas normal. Untuk kolesterol totalnya dapatkan peningkatan yaitu 231, HDL-nya mengalami penurunan yaitu sebesar 12 mg per dl, LDL-nya normal. Untuk trigliseridnya 643 mengalami peningkatan dan didapatkan GDS-nya sebesar 536 mg per dl mengalami peningkatan dan HbA1c-nya 16,20 yaitu mengalami peningkatan. Untuk urinalisanya didapatkan reduksi positif 4, keton urinnya positif 2, dan proteinnya positif 1. Dan didapatkan juga dari silindernya ini terdapat granular, yaitu 2-4. Untuk dari EKG-nya didapatkan interpretasinya yaitu irama sinus dengan heart rate-nya 100 bpm dan didapatkan iskemi antroseptal dan terdapat LVH. Untuk kesimpulan diagnosisnya adalah diabetes mellitus tipe 2, dislipidemi, dan iskemi miokardial. Terapi yang didapatkan pasien adalah infus NaCl 20 TPM, diet DM 170 kalori, rapid insulin 1 unit per jam, rapid insulin bolus 4 unit, tergantung GDS, Novomix 3x10, injeksi omeprazol 1 ampul per 12 jam, injeksi ceftazidime 1 gram per 8 jam, atorvastatin 1 kali 20 ml, cefuroxime 2 kali 500 ml, mecobalamin 3x1, fenovibrat 1 kali 30, metformin 3 kali setengah, dan paracetamol 3 kali 1. Untuk tinjauan pustakanya, jadi diabetes mellitus ini adalah suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristiknya yaitu terdapat hiperglikemi yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kelainan kerja insulin, ataupun kedua-duanya. Untuk faktor resikonya yaitu ada yang bisa dimodifikasi, tidak dapat dimodifikasi, dan juga terdapat faktor lain. Untuk faktor resiko yang dapat dimodifikasi yaitu seperti kurangnya aktivitas fisik, pola makannya tidak sehat, hipertensi, obesitas, dan dislipidemi. Untuk yang tidak dapat dimodifikasi yaitu usianya lebih dari 45 tahun, ras atau etnis tertentu, riwayat keluarga dengan diabetes, riwayat lahir dengan berat badannya rendah yaitu kurang dari 2,5 kilo, dan riwayat melahirkannya lebih dari 4 kilo. Untuk faktor-faktor lainnya yaitu penderita sindrom metabolik yang mempunyai riwayat TGT atau GDPT sebelumnya, dan penderita yang memiliki riwayat penyakit kardiovaskular seperti stroke, PJK, atau peripheral artery disease. Untuk patofisiologinya yaitu ada 11 organ yang terlibat dalam patofisiologi dari diabetes mellitus ini. Yang pertama adalah sel beta pankreas, yaitu didapatkan penurunan sekresi insulin. Jadi pada saat DM tipe 2 ini mulai ditegakkan, biasanya fungsi sel beta pankreas ini fungsinya sudah sangat berkurang. Selain itu, yang kedua adalah gangguan dari sel alfa pankreas, yaitu peningkatan dari sekresi glukagon. Jadi sel alfa pankreas ini fungsinya itu adalah untuk mensintesis glukagon, di mana dalam keadaan puasa kadarnya dalam plasma ini akan meningkat. Dan peningkatan kadar glukagon ini dia akan menyebabkan produksi glukosa di hati,
sehingga dalam keadaan basal akan meningkat secara bermakna dibanding dengan individu yang normal. Yang ketiga yaitu adalah sel lemak. Nah, untuk sel lemak ini pada diabetes mellitus terdapat peningkatan lipolisis, di mana dampak dari resistensi insulin ini adalah peningkatan lipolisis dan meningkatnya free fatty acid atau asam lemak bebas, yang akan akhirnya ini dia akan merangsang gluconeogenesis dan mencetuskan resistensi insulin di hepar dan di otot, sehingga bisa mengganggu kerja dari sekresi insulinnya ini sendiri. Dan gangguan ini disebabkan oleh free fatty acid ini bisa disebut sebagai lipotoksisitas. Kemudian di otot ini yang terjadi adalah penurunan utilisasi glukosa yang disebabkan karena adanya gangguan kinerja insulin yang multiple di intramioseluler yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama bisa karena gangguan fosforilasi tirosin, sehingga terjadi gangguan transport glukosa ke dalam sel otot. Kemudian di dalam hepar di sini terdapat peningkatan gluconeogenesis, sehingga meningkatnya produksi glukosa di dalam hepar. Dan kemudian di otak. Nah, di otak ini sebagaimana kita tahu insulin ini bisa berfungsi sebagai penekan nafsu makan yang kuat. Nah, pada orang DM asupan makanannya ini justru meningkat akibat ada resistensi insulin ini yang terjadi di otaknya. Kemudian di kolon atau di mikrobiota, di mana sebagaimana kita tahu di kolon ini terdapat enzim yaitu probiotik dan prebiotik yang menurut beberapa penelitian diperkirakan sebagai mediator untuk menangani keadaan hiperglikemia, yang dimana pada penderita diabetes mellitus tipe 2 probiotik dan prebiotiknya ini mengalami defisiensi. Kemudian yang ke-8 ini ada di usus halus. Di usus halus ini terjadi peningkatan absorpsi glukosa, di mana ada efek inkretin yang terjadi di sini, yaitu yang diperankan oleh dua hormon, yaitu GLP-1 dan GIP. Pada DM tipe 2 terjadi defisiensi dari GLP dan resisten terhadap hormon GIP-nya ini sendiri. Kemudian di ginjal. Pada ginjal juga terjadi peningkatan reabsorpsi glukosa, di mana di sini terdapat peran dari enzim SGLT2 dan SGLT1, di mana 90% glukosa ini akan terserap di tubulus proksimal di ginjal dengan bantuan enzim SGLT2, dan 10% sisanya ini akan diabsorpsi melalui peran SGLT1. Kemudian di lambung, nah untuk di lambung ini terdapat amilin, di mana hormon amilin ini pada diabetes ini akan mengalami penurunan, di mana ini merupakan konsekuensi dari kerusakan dari sel beta pankreas, di mana penurunan kadar amilin ini menyebabkan percepatan pengosongan lambung dan menyebabkan meningkatnya absorpsi glukosa di usus halus yang berhubungan dengan peningkatan kadar glukosa di postprandialnya. Kemudian yang ke-11 adalah di sistem imun, di mana terdapat beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa sitokin ini akan menginduksi respon fase akut. Dr. Waisul keluar error katanya. Oh iya. Terus gimana? Ada nggak? Tunggu dulu ya. Udah ngomong apa ya di grup? Ini Syifa tadi salah. Kenapa? Dia ngechat di ini. Di Zoom tuh loh. Word. Oh, belum selesai, Nov. Wordnya.
Mouse-ku mana sih? Nggak ada mouse. Masih mau di revision. Kedengaran ya suara gue. Kedengaran, woy. Apa nih lu? Tahu Coba di chat, Sel. Saya Jangan ngegas dong. Ngeng. ngapun. Chat apa? Chat apa? Bilang apa? Ini apa ya ini? Laptopku ini kok nggak bisa di ini ya? Sistem daerah. Kenapa sih? Ini nggak bisa bergerak keypadnya. Kok bisa nggak bisa bergerak? Nggak tahu. Ya udahlah. Pakai ini coba nih, pakai mouse-ku nih. Nggak balas ya beliau? Yang read malah. Kamu aja yang ngechat dulu, Sen. Online tapi ya. Udah tak chat. Kamu chat lagi coba. Jangan. Beliau lagi bingung kayaknya. Beliau lagi bingung itu. Kenapa ya sinyalku ya? Kok bisa ya? Seli chat nayang. Ipun gedok. Tapi online, beliau lagi bingung kok. Suruh dicoba katanya. Ya wes. Fix ya, no maju sama Dr. Waisul tuh. Apa sih, Sal? Iya. Dilihat, Sal, ada yang ini nggak? Admit masuk nggak? Apa-apa saya no kan? Kalian yang maju Sally. Nggak ada. Nggak ada. Wah, terus gimana dong? Guys, masuk ya Dr. Waisul. Assalamualaikum dokter. Tenang ya. Tadi yang memang hang ya? Pripun, Dok? Keluar sendiri. Tadi hang ya? Iya mungkin dokter, mungkin barangkali sinyalnya. Lanjut gitu dok. Iya lanjut yuk. Gitu. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Untuk klasifikasi dari DM ini sendiri yaitu ada DM tipe 1, tipe 2, diabetes mellitus gestasional, dan tipe spesifik yang berkaitan dengan penyebab lain. Untuk tipe 1 ini terdapat destruksi dari sel beta sehingga terjadi defisiensi insulin absolut, yang mana bisa disebabkan oleh ada karena autoimun dan idiopatik. Untuk tipe 2 tadi, penyebabnya bervariasi, bisa disebabkan karena adanya resistensi insulin yang disertai dengan defisiensi insulin sampai dengan dominan dari defek sekresi insulinnya yang disertai dengan defisiensi resistensi insulin. Untuk diabetes mellitus gestasional, yaitu adalah diabetes yang didiagnosis pada trimester kedua atau ketiga kehamilan, di mana sebelumnya tidak didapatkan diabetes sebelum kehamilan. Untuk tipe spesifik yang berkaitan dengan penyebab lain ini bisa disebabkan karena adanya sindroma diabetes monogenik, penyakit eksokrin dari pankreasnya, dan disebabkan oleh obat-obatan atau zat-zat kimia yang lain. Untuk kriteria diagnosis,
dari diabetes mellitus ini adalah ditegakkan atas dasar pemeriksaan kadar glukosa darah, di mana pemeriksaan kadar glukosa darah yang dianjurkan ini adalah dengan bahan plasma darah vena, dan pemantauan hasilnya dapat dilakukan dengan glukometer, dan tetapi diagnosisnya itu tidak dapat ditegakkan atas dasar hanya karena adanya glukosaria. Dan untuk kriteria diagnosisnya adalah pemeriksaan glukosa plasma puasanya lebih dari sama dengan 126 mili per dl, di mana artinya puasa adalah tidak ada asupan kalori minimal 8 jam, atau pemeriksaan glukosa plasma lebih dari sama dengan 200 setelah makan dan setelah tes toleransi glukosa oral TTGO dengan beban glukosanya 75 gram. Atau pemeriksaan glukosa plasma sewaktunya lebih dari sama dengan 200 dengan keluhan klasik. Dan atau pemeriksaan HbA1c-nya lebih dari sama dengan 6,5% dengan menggunakan metode yang telah distandarisasi oleh National Glucohemoglobin Standardization Program atau NGSP. Untuk keluhan klasik DM ini sendiri yaitu 3P, bisa poliuri, polidipsi, polifagi, dan terdapat penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. Untuk keluhan-keluhan lainnya seperti bisa lemah di badan, kesemutan, gatal, matanya kabur, disfungsi ereksi pada pria, dan pruritus vulva pada wanita. Di sini telah dijelaskan kadar tes laboratorium darah untuk diagnosis diabetes dan prediabetes, di mana jika ada pemeriksaan yang tidak memenuhi kriteria normal atau kriteria DM, masuknya itu adalah di prediabetes, di mana prediabetes ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu toleransi glukosa terganggu atau TGT dan glukosa darah puasa terganggu atau GDPT, di mana nilainya bisa dilihat di sini yaitu HbA1c-nya 5,7 sampai 6,4, glukosa darah puasanya 100 sampai 125, glukosa plasma 2 jam setelah TTGO adalah 140 sampai 119. Untuk penata laksanaan umumnya dari diabetes mellitus ini dilakukan evaluasi medis yang lengkap pada pertemuan yang pertama, yaitu melakukan anamnesis, di mana kita harus menggali riwayat penyakitnya seperti usia dan karakteristik saat onset diabetes, pola makan, status nutrisi, status aktivitas fisik, dan riwayat perubahan berat badan, riwayat tumbuh kembang pada pasien anak ataupun dewasa yang muda, pengobatan yang pernah diperoleh sebelumnya, pengobatan yang pernah dijalani, riwayat komplikasi-komplikasi akut seperti ketoasidosis, hiperosmolar, hiperglikemi, dan juga hipoglikemi, riwayat infeksi sebelumnya, dan gejala dan riwayat pengobatan komplikasi kronik. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik seperti mengukur tinggi badan dan berat badan, mengukur tekanan darah, pemeriksaan funduskopi, pemeriksaan rongga mulut dan kelenjar tiroid, pemeriksaan jantung, mengevaluasi nadi, memeriksa kaki dari pasien, memeriksa kulit, dan tanda penyakit lain yang dapat menimbulkan DM tipe yang lainnya. Kemudian mengevaluasi lab. Untuk mengevaluasi lab ini dilakukan pemeriksaan kadar glukosa darah puasa dan 2 jam setelah TTGO, dan pemeriksaan kadar HbA1c. Untuk penapisan komplikasi ini dilakukan pada setiap penderita yang baru terdiagnosis DM tipe 2, melalui pemeriksaan bisa profil lipid seperti kolesterol total, HDL, LDL, dan juga trigliserid, kemudian tes fungsi hati, fungsi ginjal, tes urin rutin, albumin, rasio albumin kreatinin, bisa dilakukan EKG, fotoronsen, pemeriksaan kaki secara komprehensif, dan pemeriksaan funduskopi untuk melihat adanya retinodiabetik atau tidak, retinopati diabetik atau tidak. Untuk penata laksanaan khususnya dilakukan dengan 4 cara, yaitu dilakukan edukasi, terapi nutrisi medis, terapi farmakologis, dan latihan fisik. Untuk edukasi bisa dilakukan edukasi setiap datang periksa, kemudian diet, aktivitas fisik, dan olahraga, pola makan, obat anti diabetes, dan suntik insulin, mendorong pasien untuk mengontrol kadar gula darah secara mandiri, melibatkan peranan keluarga, mengenal gejala dan penanganan awal hipoglikem, pentingnya latihan jasmani, dan pentingnya perawatan kaki. Untuk terapi nutrisi medisnya, yaitu prinsipnya adalah
pengaturan makan pada penyandang DM ini hampir sama dengan anjuran makan untuk masyarakat umum, tetapi lebih ditekankan mengenai pentingnya keteraturan jadwal makan, jenis, dan jumlah kalorinya. Kemudian adalah latihan fisik. Latihan fisik ini tujuannya adalah untuk meningkatkan sensitivitas terhadap insulin, kemudian bisa menurunkan berat badan, dan untuk meningkatkan kebugaran pasien yang dilakukan secara teratur sebanyak 3-5 kali per minggu selama 30-45 menit dengan total 150 menit per minggu. Dan dilakukan pemeriksaan glukosa darah sebelum latihan jasmani, yaitu kurang dari 100 mili makan dulu. Jika lebih dari 250 mg per dl, tunda olahraga. Dan dilakukannya itu adalah latihan jasmani yang bersifat aerobik dengan intensitas sedang, yaitu 50-70% dari denyut jantung maksimal. Kemudian dilakukan terapi farmakologis. Terapi farmakologis ini diberikan bersamaan dengan pengaturan makan dan latihan jasmani, yang terdiri dari obat oral dan bentuk suntikan. Nah, ini adalah algoritma dari tata laksana DM tipe 2, di mana yang utama adalah dilakukan modifikasi gaya hidup sehat dan diperiksa HbA1c-nya. Jika HbA1c saat diperiksa ini kurang dari 7,5%, dilakukan monoterapi dengan salah satu obat di bawah ini, seperti bisa metformin atau golongan sulfonylurea, golongan penghambat glukosidase, thiazolidindon, DPP-4 inhibitor, SGLT2 inhibitor, dan agonis GLP-1. Tetapi bila HbA1c-nya belum mencapai kurang dari 7% dalam 3 bulan, dilakukan tambahan obat kedua dengan kombinasi dari 2 obatnya. Dan dilanjutkan lagi jika bila HbA1c-nya belum tercapai dalam 3 bulan lagi, dilakukan penambahan obat dengan kombinasi 3 obat. Dan jika bila HbA1c-nya belum mencapai kurang dari 7% dalam 3 bulan, dilakukan tambahan obat insulin atau intensifikasi dengan terapi insulin. Nah, di sini ada golongan obat untuk oral dan juga obat suntik. Untuk golongan obat metformin, cara kerjanya itu adalah untuk menurunkan produksi glukosa hati dan meningkatkan sensitivitas terhadap insulin, dan memiliki efek samping dispepsia, diare, dan asidosis laktat. Untuk thiazolidindon, cara kerjanya adalah meningkatkan sensitivitas terhadap insulin dengan efek samping edem. Untuk sulfonylurea, yaitu cara kerjanya meningkatkan sekresi insulin, begitu juga glinit, dengan efek sampingnya berat badannya naik dan terjadi hipoglycem. Untuk alpha glukosidase inhibitor, cara kerjanya adalah menghambat absorpsi glukosa dengan efek samping flatulen dan tinjanya lembek. Dan untuk DPP-4 inhibitor, cara kerjanya adalah meningkatkan sekresi insulin dan menghambat sekresi glukagon dengan efek sampingnya adalah sebah dan juga muntah. Untuk SGLT2 inhibitor, fungsinya cara kerjanya adalah untuk menghambat reabsorpsi glukosa di tubulus distal dengan efek sampingnya adalah infeksi saluran kemih dan juga genital. Untuk kriteria pengendalian DM, terdapat sasaran dari terapinya, yaitu IMT-nya sasarannya adalah 18,5 sampai 22,9, dan tekanan darahnya ini kurang dari 140/90, HbA1c-nya kurang dari 7%, glukosa darah preprandial kapilernya 80 sampai 130, G2PP-nya kurang dari 180, LDL-nya kurang dari 100, dan kurang dari 70 bila ada resiko kardiovaskularnya tinggi. Trigliseridnya kurang dari 150, HDL-nya jika laki-laki lebih dari 40, dan perempuan lebih dari 50. Dan ApoB-nya kurang dari 90. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas presentasinya, Saudari Sally. Kemudian langsung saja kita beralih ke sesi tanya-jawab. Jadi satu pertanyaan, kemudian langsung dijawab ya, Sally. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sally, izin bertanya. Suaranya masuk ya? Masuk Galuh, silahkan. Tadi kan disebutkan tentang TTGO ya, Sal. Ya, Sel. Tes toleransi glukosa oral. Nah, itu cara pelaksanaannya gimana ya? Sebentar, Galuh, coba diulang pertanyaannya tadi, sepertinya kurang masuk suaranya. Oh iya. Sally, izin bertanya. Udah masuk? Sudah masuk Galuh. Oh, mohon maaf Galuh, boleh diulang? Iya. Tadi kan sempat disebutin ya tentang TTGO, tes toleransi glukosa oral ya. Nah, itu cara pelaksanaannya gimana ya, Sel? Oh ya, jadi TTGO ini adalah salah satu pemeriksaan untuk memeriksa glukosa darah 2 jam setelah makan ya, postprandial. Jadi tata caranya ini dilakukan dari 3 hari. Yang pertama ya, 3 hari sebelum pemeriksaan ini, pasien ini tetap makan seperti biasa dengan karbohidrat yang cukup dan melakukan kegiatan jasmani seperti biasa. Dan sebelum pemeriksaan, pasien ini dianjurkan untuk puasa paling sedikitnya 8 jam, bisa dimulai pada malam hari jika tesnya ini dilakukan pada pagi atau siang hari sebelum pemeriksaan. Tapi minum air putih boleh tanpa ada kandungan glukosa. Kemudian sebelum itu dilakukan pemeriksaan kadar glukosa darah puasa terlebih dahulu. Kemudian diberikan glukosa 75 gram untuk orang dewasa atau 1,75 gram per kilogram berat badan pada anak-anak. Kemudian dilarutkan dalam air 250 ml dan diminum dalam waktu 5 menit. Kemudian pasien berpuasa kembali sampai pengambilan sampel darahnya untuk pemeriksaan 2 jam setelah minum larutan glukosanya ini selesai. Kemudian dilakukan pemeriksaan kadar glukosa darah 2 jam setelah diberikan beban glukosanya tadi. Dan selama proses pemeriksaan, pasien ini diperiksa tetap istirahat dan kemudian tidak merokok. Seperti itu dulu. Oh iya. Terus biasanya tuh itu ya, Sel, kita ngelakuin TTGO ini tuh pasien dengan kondisi kayak gimana ya? Oh ya, jadi ada beberapa indikasi pada pasien untuk dilakukan TTGO ini seperti pasien yang gula darah GDS-nya ini dia normal tetapi terdapat tanda-tanda keluhan klasik DM seperti bisa polidipsi, poliuri, polifagi atau penurunan berat badan yang tidak diketahui sebabnya apa atau pada kondisi pasien yang gula darahnya ini tinggi dan terdapat keluhan klasik DM-nya ini juga. Seperti itu, Galuh. Apakah sudah menjawab? Sudah terjawab, Sel. Terima kasih. Iya. Terima kasih atas pertanyaan, Galuh. Kemudian mungkin teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand ya, biar nanti langsung saya panggil saja, nggak perlu nunggu ininya. Yang selanjutnya yang mau bertanya siapa? Yang selanjutnya lagi raise hand seperti itu nih. Ya, saya. Assalamualaikum Sally. Ya, waalaikumsalam. Saya mau bertanya, tadi kan sudah dijelaskan tentang guideline terapi dari IDM ya. Ya. Yang terakhir kan menggunakan insulin. Nah, selain itu, kondisi apa sih yang harus yang bisa diterapi dengan insulin? Itu. Oh iya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan Seno. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, untuk indikasi pemberian insulin itu dilakukan pada beberapa keadaan seperti HbA1c-nya pada saat diperiksa itu dia lebih dari sama dengan 7,5% dan sudah menggunakan 1 atau 2 obat anti diabetes. Kemudian HbA1c saat diperiksanya lebih dari 9%, kemudian didapatkan penurunan berat badan yang sangat cepat pada pasien, kemudian terdapat hiperglikemi berat yang disertai dengan ketosis, terdapat krisis hiperglikemi, baik itu hiperosmolar, hiperosmotik, ataupun ketoasidosis diabetik, kemudian gagal dengan kombinasi obat
hipoglikem oral dengan dosis optimal, terdapat stres berat pada pasien seperti infeksi sistemik setelah melakukan operasi yang besar, infark miokard, atau stroke. Dan pada pasien-pasien yang mengalami kehamilan atau dengan DM diabetes mellitus gestasional juga diindikasikan pemberian insulin, kemudian terdapat gangguan fungsi ginjal atau hati yang berat, kemudian kontraindikasi atau alergi terhadap obat hipoglikem oral, dan kondisi perioperatif sesuai dengan indikasi. Seperti itu, Sen. Apakah menjawab? Ya, terima kasih, Sel. Ya, Terima kasih atas pertanyaannya, Seno. Kemudian tadi yang udah resen Alvan ya. Silakan Alvan. Atau Novada dulu. Oh ya, Novada dulu saja. Oh, yeah. Ya, Assalamualaikum, Sally. Waalaikumsalam. Ya, saya mau bertanya, Sel. Bentar lagi kan puasa nih, bulan April ya. Ya, itu ketika pasien DM seperti ini, DM tipe 2, untuk indikasi pasien-pasien dengan DM tipe 2 saat puasa itu seperti apa ya? Ketika dia itu sebenarnya pengen untuk tetap menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Jadi pada pasien-pasien DM pada saat bulan Ramadan ini sebelumnya harusnya melakukan konsultasi dulu dengan dokter spesialis. Kemudian pasien harus paham juga bahwa puasa ini harus segera dihentikan apabila terdapat beberapa kondisi seperti telah terjadi hipoglikem, yaitu glukosa darah puasanya itu kurang dari 60 ml/dl. Karena kadar glukosa ini akan terus turun bila tidak segera diterapi dan akan membahayakan pasien. Kemudian kadar glikemi beberapa jam sudah puasa ini dimulai dari kurang dari 70 ml/dl. Penghentian tersebut terutama bila pasien mendapat terapi insulin, sulfonylurea, dan juga glinit. Makanya diperlukan konsultasi dengan ahlinya terlebih dahulu sebelum pasien melakukan puasa. Kemudian jika kadar glukosanya ini lebih dari 300 dan pasiennya ini sakit atau terdapat atau pasiennya sakit. Seperti itu, apakah menjawab, Nov? Ada? Menjawab, Sel. Untuk mau nanya untuk kebanyakan pasien kan itu di rumah cara tahu gula darahnya berapa itu gimana ya, Sel? Atau ada tanda-tanda klinis tertentu? Kan nggak semua pasien tuh punya glukocek sendiri di rumah, Mantan. Ya, jadi jika pasiennya ini sudah merasakan tanda-tanda hipoglikemia seperti pusing atau rasanya seperti berputar atau pasien sudah merasa lemas, harusnya pasiennya ini kita edukasi dulu sebelum puasa agar tahu kondisinya ini seperti apa, sehingga jika terjadi tanda-tanda dari hipoglikem, pasien sudah paham untuk menghentikan puasanya ini. Dan sebelum itu juga dianjurkan pada pasien dengan DM ini 2 atau 4 bulan sebelum puasa Ramadan ini harusnya datang ke rumah sakit untuk dilakukan penilaian medis sebelum Ramadan, yaitu dengan cek kontrol glikemik, tekanan darah, berat badannya, dan juga pilihan terapi, dan jika diperlukan itu terdapat dilakukan penyesuaian dosis. Seperti itu. Fada. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih, Sally. Ya. Terima kasih Novada atas pertanyaannya. Kemudian ini ada pertanyaan lewat chat dari Alvan Al-Ghifari. Assalamualaikum Dr. Waisul, Sally dan teman-teman semua. Mohon maaf dari tadi sinyal saya putus-putus. Mohon izin bertanya, bagaimana Njih edukasi kepada pasien tentang perawatan luka DM? Silakan Sally dijawab untuk. Ya, jadi maksudnya Fari ini lukanya untuk di kaki ya terutama ya, seperti itu. Sepertinya iya Sally. Oh iya. Nah, jadi untuk perawatan luka DM ini juga sangat penting kita edukasi kepada pasien, di mana
untuk menghindari adanya ulkus ataupun neuropati perifer dan PAD. Yang pertama harus kita edukasikan pada pasien yang telah menyandang DM tipe 2 ini adalah yang pertama, tidak boleh berjalan tanpa alas kaki, termasuk juga di pasir ataupun di air. Dan harus memeriksa kakinya setiap hari dan dilaporkan pada dokter kulit apabila ada kulitnya ini terkelupas, kemerahan, dan ada luka. Dan selalu memeriksa alas kaki dari benda asing sebelum memakainya. Dan selalu menjaga kakinya ini dalam keadaan bersih, tidak basah, dan untuk menghindari kulitnya kering bisa mengoleskan krim pelembab pada kulit kaki yang kering ini. Kemudian potong kukunya secara teratur dan keringkan kaki dan sela-sela jari kaki secara teratur setelah di kamar mandi. Kemudian gunakan kaos kaki dari bahan katun yang tidak menyebabkan lipatan pada ujung-ujung jari kaki. Kemudian, jika ada kalus atau mata ikan, tipiskan secara teratur. Dan jika sudah ada kelainan pada bentuk kaki, gunakan alas kaki yang telah dibuat secara khusus. Kemudian, sepatu yang digunakan oleh pasien ini tidak boleh terlalu sempit atau terlalu longgar dan tidak disarankan pada pasien yang diabetes mellitus ini menggunakan sepatu dengan hak yang tinggi. Dan hindari penggunaan bantal atau botol yang berisi air panas untuk menghangatkan kaki. Seperti itu. Fari, semoga menjawab. Tes. Oh iya, jadi sudah terjawab. Ya, terima kasih. Ini agak putus-putus. Iya. Terima kasih Fari atas pertanyaannya. Kemudian ini ada masuk pertanyaan lagi lewat chat dari Syifa Fadila. Assalamualaikum Dr. Waisul, Sally, dan teman-teman. Mohon maaf izin bertanya lewat chat. Kriteria merujuk pasien DM tipe 2 ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut itu seperti apa, Nggih? Matur suwun. Silakan, Sally. Ya. Jadi pada pasien dengan DM tipe 2 ini ada beberapa indikasi ya untuk kita sebagai dokter di layanan primer untuk merujuk ke fasilitas pelayanan medis tingkat 2 untuk mendapat pelayanan spesialis dari penyakit dalam, yaitu kondisi seperti dalam 3 bulan ditemukan gula darah puasanya ini lebih dari 80, GDPP-nya lebih dari 140, atau HbA1c-nya lebih dari 6,5%. Terdapat dislipidemi, terdapat komplikasi seperti hipertensi, anemia, infeksi, bisa retinopati, atau pada pasien lansia, dan terdapat DM dengan TBC paru atau lainnya. Kemudian dalam terapi obat antidiabetik tunggal dalam 3 bulan tidak mencapai target, maka kita sebagai dokter harus merujuk ke fasilitas yang lebih tinggi. Dan dalam terapi kombinasi dalam 3 bulan tidak tercapai target, kemudian krisis hiperglikemi, dan terdapat komplikasi kronis seperti retinopati, nefropati, dan diabetes mellitus pada kehamilan, dan juga hipoglikemi yang tidak teratasi, dan tidak ada perbaikan setelah tata laksana medis. Dan yang terakhir juga jika pasien DM dengan adanya ulkus, selulitis, abses, atau neuropati diabetik. Seperti itu. Semoga menjawab ya, Syifa. Ya, terima kasih Sally. Dan terima kasih Syifa untuk pertanyaannya. Mungkin kita cukupkan untuk sesi pertanyaannya ya. Terima kasih juga kepada teman-teman atas pertanyaannya. Dan terima kasih juga untuk jawabannya dari Sally. Selanjutnya untuk feedback dari Dr. Waisul. Waktu dan tempat saya persilahkan dokter. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Sally, sudah selesai tugasnya. Iya, jadi memang DM cukup luas ya untuk coveragenya ya. Jadi kalau dibahas satu-satu memang mungkin tidak cukup waktu jam 2 jam ya, mungkin akan cukup lama ya. Cuma yang penting jangan untuk pasien-pasien DM ini kan level 4 ya, Dik ya. Level 4, jadi sebaiknya memang menguasai betul, karena mulai dari A sampai Z ya. Jadi termasuk tadi yang puasa tadi juga harus
tidak harus dikonsulkan ke penyakit dalam dulu, nggak apa-apa. Jadi mungkin langsung di cover sendiri kan nantinya. Ya. Cuman kalau memang yang indikasi-indikasi itu memang kapan tuh nanti yang harus Tapi kalau untuk hanya puasa saya kira mungkin bisa di cover sendiri untuk dari dokter umum mungkin ya. Intinya kan Anda harus tahu betul bahwa kadar gula puasa dia kan orang puasa ini kan tidak makan selama 14 jam ya. Beda dengan kalau makan malam itu kan mungkin kalau orang sakit ya Anda harus coba dulu makan jam 6 sore sampai pagi itu baru 12 jam ya. Jadi mungkin masih agak lama lagi. Jadi gula puasa sangat penting untuk mengetahui apakah layak untuk puasa dengan dosis obat yang sama. Kapan atau mau diturunkan atau enggak ya. Jadi yang terutama jangan kalau memakai obat-obat yang long acting seperti sulfonat urea harus hati-hati betul karena risiko hipoglikemiknya sangat besar. Jadi mungkin bisa Anda rubah nanti dosisnya diminumnya bukan pada pagi tapi pada buka puasa ya. Hanya nanti mungkin dosisnya memang harus betul-betul diketahui. Jadi tekniknya bisa macam-macam, salah satunya mungkin bisa mencoba dia berpuasa selama 12 jam, 14 jam, Anda cek gula puasanya. Jadi kalau misalnya dia, mungkin sebelum Ramadan, mungkin sudah mulai latihan dulu. Jadi dengan dosis segitu, nanti sore suruh cek, meskipun jam 4, jam 3 suruh cek, kalau memang gulanya masih bagus, ya mungkin dia cukup dengan dosis itu. Jadi mungkin perlu dilanjutkan. Pola makan juga harus tetap sama ya. Jadi tidak boleh habis kayak model apa ya? Model rendam gitu ya. Jadi nanti kalau pas buka puasa langsung makan banyak itu ya. Karena itu juga tidak baik karena dengan dari puasa yang sangat rendah nanti dikasih makan yang baik, yang banyak sehingga akan naik selalu drastis. Jadi pola makan yang sedikit-sedikit juga sangat penting edukasinya. Kemudian tadi sudah benar ya, jadi untuk tanda-tanda hipoglikemi harus tahu persis. Jadi apa tanda-tanda hipoglikemi yang paling penting? Sally? Ya dokter, lemas dok, pusing. Ada yang bisa bantu? Bukan aja enggak apa-apa diskusi. Edukasi hipoglikemi sangat penting ya. Buka semua enggak apa-apa, Salwa juga boleh ayo. Gelisah, ada yang maju tentang hipoglikemi, Dik? Enggak ada ya? Sepertinya tidak ada dokter. Ada hipoglikemi, kegawatannya malah lebih gawat daripada hipoglikemi itu ya, kalau mau tahu. Karena dia ada golden period ya. Periodnya 6 jam ya. Jadi kalau Anda nggak sadar 6 jam, dibiarkan aja tidak ditangani baik, dia nggak akan bangun selamanya. Itu yang harus hati-hati. Makanya gula drop hipoglikemi itu harus betul-betul dikuasai. Nanti harus baca semua ya. Semua tanda-tandanya apa dan penanganannya apa. Karena penting sekali ya. Jadi nanti tetap saya kasih tahu nanti jadinya tetap terbaca ya karena itu sangat-sangat fatal kalau nggak ditangani dengan baik. Salah satu contohnya juga misalnya jenengan di tempat yang ini ilustrasi ya di tempat umum jenengan melihat orang tidak sadar ya kemudian ada riwayat gula. Kalau kita nggak tahu kadar gulanya, Anda boleh langsung bolus di 40 ya. Walaupun kita nggak cek gula sebelumnya, karena resikonya lebih ringan daripada kalau kita tidak membiarkan dibawa ke rumah sakit, mungkin yang tempatnya lebih jauh. Jadi satu flash D40 itu akan naikkan 50 mg ya. Gambarannya kalau dia tidak sadar itu biasanya di bawah 40. Jadi kalau misalnya 40 ditambah 50 jadi berapa? 90 ya. Insya Allah kalau di bolus 1, insya Allah kalau dia hipoglikemi dia akan bangun.
Kalau dia misalnya dia hiperglikemi, dia gulanya 350 atau 400 ya. Tambah 50 jadi 450 ya. Ya, simptom dan gejalanya hampir sama juga, tidak ada perberatan sama sekali. Sehingga lebih safe kalau Anda nggak tahu apa-apa, Anda lebih baik. Kalau tadi masih bisa minum, ya langsung kasih minum manis saja. Jadi salah satu gejalanya yang paling utama kan keringat dingin ya. Kemudian berdebar-debar, terangsang untuk saraf simpatisnya, saraf otonomnya terangsang semua. Ya. Terus ya memang lemes dan lapar sekali ya. Kalau ada tanda-tanda gitu, enggak usah ragu-ragu, Anda langsung bolus atau suruh minum air putih manis 1 gelas ya. 1 gelas juga naikkan 50, jadi enggak usah terlalu khawatir untuk. Kadang orang sakit gula ini kadang kalau sudah teroptasi atau terdoktrinisasi oleh dokter untuk perawat, nggak boleh makan ini, udah dia takut semua. Walaupun dia drop, dia takut untuk makan. Akhirnya minum manis pun dia takut sekali, walaupun itu drop. Yang harus disadari betul ya. Jadi pokoknya sebenarnya kan edukasi ke pasien juga tidak boleh salah ya. Inti sakit gula tidak boleh dikatakan tidak boleh makan ya. Sebetulnya orang sakit gula masih boleh makan semuanya, cuman kadarnya harus diatur ya. Kadar gula yang tinggi harus dikendalikan gitu ya. Jadi, nah ini dietnya harus baca betul, yang nanti jenazah edukasi pada pasien juga lebih pas ya. Ada yang banyak bertanya, dok, boleh nggak makan ngemil, makan mie, makan bakwan, makan ketela, boleh enggak? Ya boleh-boleh saja. Tapi jangan dibarengi pas makan nasi. Kalau Anda makan nasi pagi ya jangan lauknya mie, jangan lauknya sama bakwan, ya semua itu karbohidrat semua. Anda makan mie, makan nasi pagi, nanti mungkin Anda siang ngemil pakai telo, ya boleh-boleh saja. Siang makan mie boleh, mie nasinya nggak usah makan. Sore makan kentang boleh, nasi mie-nya nggak usah. Jadi karbohidratnya Anda bagi. Jadi yang penting dengan bisa mengedukasi dengan baik. Kemudian tetap ya, jadi olahraga ya. Olahraganya apa pakainya, Sally? Aerobik, dokter, bisa. Atau olahraga ringan seperti berlari, bersepeda, seperti itu, dok. Di situ ada rumusnya ya, kripo, tahu ya kripo ya? Continuous, rhythmic, endurance, interval, ya. Pernah baca belum? Iya, dokter. Ya itu olahraga kayak mana yang Anda pilih ya itu yang penting dia ada kayak kontinus, kemudian harus ritmik. Jadi tidak itu ya seperti kalau tenis itu ya bukan ritmik ya. Ya. Kemudian punya interval, jadi kemudian ada endurance-nya, jadi ada kelihatan punya jadi olahraga yang lama. Jadi, termasuk tadi contohnya sepeda, renang, jogging itu ya. Olahraga yang prestasi sebaiknya tidak dilakukan karena biasanya akan ngoyoh ya, jadi seperti badminton, tenis ya boleh kalau mau, nggak mau kalah. Kalau kalah mangkel ya nggak usah karena akan emosi nanti muncul di situ. Makanya banyak pasien-pasien yang jatuh di lapangan karena tadi dia nggak mau kalah sehingga dia ngoyoh di dalam lapangan ya. Ya boleh asal badminton, tenis boleh asal kalau kalah ya wis gitu, jangan terus istilahnya ada yang nggak mau kalah itu yang. Kemudian tadi obat-obatan sudah disinggung ya, jadi tetap gelar 1-2 nggak boleh ditinggalkan ya. 1-2. Kemudian untuk treatmentnya tadi sudah dijelaskan bahwa Anda bisa pakai 1 OAD ya, plus nanti bisa tambah insulin ya. Jadi dengan single dose, single drug terapi, kalau gagal mungkin Anda bisa langsung bisa pakai insulin sebenarnya. Yang kalau Anda pilihan insulin itu pakai yang insulin yang basal. Dan untuk pilihan obatnya yang diutamakan sebenarnya Anda bisa semua sekarang di dalam juklak pakainya metformin semua ya. Metformin yang lebih utama. Tapi sebetulnya Anda sekarang masih bisa memilih antara metformin sama sublimum urea.
Jadi ini kan harus tahu persis bahwa orang-orang gemuk itu faktor utamanya adalah terjadinya apa sel? DM orang gemuk biasanya terjadi apa paling utama? Karena kurang atau karena yang lain? Ada yang tahu? Jadi orang gemuk ini kan kadang insulinnya masih cukup karena pemakaian di dalam sel ototnya tidak bisa dipakai dengan baik, sensitivitasnya tidak bagus sehingga insulinnya tidak dipakai oleh otot ya. Itu tadi kalau saya menjelaskan tentang patofisiologinya dengan baik, tentang pemakaian insulin dalam otot mungkin akan lebih jelas di situ. Nah, orang-orang gemuk ini kan terjadi resistensi insulin di situ yang paling banyak ya. Sehingga obat utamanya sebenarnya bukan sulfonylurea yang merangsang produksi insulin, tapi Anda pakai obat-obatan yang menaikkan sensitivitas dari adalah satu contohnya adalah metformin ya. Metformin. Ya orang-orang gemuk Anda bisa pakai yang metformin dulu ya, bukan sulfonylurea. Karena efek samping juga harus Anda lihat juga. Salah satu efek samping dari sulfonylurea adalah bikin berat badan naik. Jadi kalau dia gemuk, tambah dengan sulfonylurea ya tambah gemuk lagi ya. Jadi terus yang kedua yang menaikkan sensitivitas insulin adalah olahraga. Jadi olahraga tetap penting sekali di situ karena mungkin dengan olahraga saja mungkin bisa saja yang obat DM awal tidak perlu terapi oral dulu gitu. Saya pernah punya pasien dengan gula 300 deh. Saya kasih metformin awal, kemudian dia olahraga bagus. Sekarang ini obatnya metformin cuma setengah tablet, Dok. Dan itu terkendali dengan baik. Karena dia olahraganya sangat bagus. Sehingga memang P1 2 itu kalau bisa dikerjakan dengan baik, insya Allah sangat-sangat membantu untuk orang-orang. Jadi tidak selamanya bahwa orang sakit pakai oral gula, terus dia akan selamanya pakai, itu belum tentu juga ya. Kemudian obat-obat yang lainnya ya seperti pengobat alfa glukosa ini juga harus bisa dipakai aja, nanti tinggal pilih-pilih saja. Anda lihat efek sampingnya ya, efek samping itu yang paling penting ya. Kemudian metformin yang perlu diperhatikan bahwa dia tidak bisa dipakai pada kreatinin yang di atas 2 atau 2,5 karena akan terjadi laktat asidosis ya, itu yang bukan merusak ginjal tapi akan terjadi laktat asidosis sehingga tidak dianjurkan untuk pakai metformin ya. Kemudian indikasi untuk insulin tadi saya kira ada yang masih kurang ya, di infeksi itu ya, infeksi akut TBC insulin ya, karena sensitivitas biasanya pun produksinya juga sangat kurang sekali di situ. Ya. Untuk diagnosis saya kira Anda mungkin harus kita sedikit saya ya, bahwa orang dengan gula dengan 300 ya datang ke jenengan. Terus ada pasien tanya, Dok saya sakit gula enggak? Iya, Iya. Dok saya di lab saya sakit gula enggak Dok? Saya minta obat gula gitu. Gimana Sel? Di anamnesis dulu nggak Dok, apakah ada gejala-gejala lain? Terus gejala lain Kemudian di DM enggak dia? DM enggak dia? DM Dok. Terus datang ke jenengan. Saya sakit gula enggak Dok? Saya minta obatnya dong. Sering kan gitu ya, datang ke nanti mungkin suatu saat ini akan didatangi gitu. Ada yang bisa ngomong? Ayo silakan. Seno. Mas Nevada pun Novada ini. Yuk, siapa ada yang tahu? Ayo. Boleh siapa lagi mau ngomong? Boleh. Latihan ngomong nggak apa-apa, berani aja, salah ya ora apa-apa gitu di sini. Jadi di flowchart itu harusnya ada di ini sama ngambil di perkara ini apa di mana? Ibu Dokter. Hah? Ngambil dari mana anunya untuk apa? Untuk referensinya? Oh, dari Perkeni Dokter tahun 2019. Oh, baru. Itu kan ada flowchart-nya ya. Jadi
orang dengan gejala 3P, polifagi, polidipsi gitu ya. Gulanya terus akan turun lagi. Anda cek gula toh? Gulanya puasa di atas 126, waktu di atas 1-2 jam DP di atas 200, berarti dia sakit DM kan gitu ya? Oh, oke dok ya. Ya itu kan ada apa ya? Cat ya, Iya. cat jadi apa? Ada Ya ada ya. Kalau misalnya dia gula puasanya masih normal atau di atas 110 sampai 126 atau gula setelah makannya 140 sampai 300 berarti dia kan tidak masuk kriteria itu. Iya dok. Ya enggak? Iya masih masuk. Di atas normal, 1 di atas normal Anda sakit gula. Ya. Kalau tidak ada gejala 3P, Anda gula 200-300, ya jangan Anda diagnosis sebagai DM. Anda harus cek sekali lagi, karena 2 kali pemeriksaan di atas normal, Anda katakan sakit gula. Makanya Anda harus cek ulang gula puasa sama setelah makan. Jadi itu kalau itu nggak perlu TTGO dulu, itu masih gula puasa dan setelah makan dulu. Ya. Kalau yang TTGO itu kalau Anda ragu-ragu, misalnya gulanya antara 110 sampai 200, itu ragu-ragu ya? Iya dok. Iya. Ya. Terus nanti Anda lakukan TTGO gitu ya. Pernah dengar TGT? Pernah dokter. Toleransi Toleransi gula terganggu ya. Ya terganggu itu dia belum DM tapi dia prediabetik ya. Jadi masih di bawah 200 sama di bawah 106 ya. Itu mungkin ya. Kemudian saya tahu TTGO ini karena saya penelitiannya tentang TTGO untuk kemudian untuk itu harus beda lagi ya DM gestasional targetnya lebih rendah lagi. Nah targetnya kalau gula puasa harus di bawah 110 ya. Untuk 2 jamnya di bawah 140 karena resiko ke bayinya sangat besar tidak baik. Iya, terus tadi saya yang belum apalagi yang belum tentang gula yang hipoglikemia tadi ya saya masih ingat terapinya ya. Jadi kalau misalnya dengan masih bisa makan suruh minum manis, kalau tidak bisa ya Anda bisa monggo silakan pakai rumus yang mana. Ada beberapa literatur yang ahli macam-macam. Kalau Surabaya Prof. Daldiara ngomongnya 30, 50, 70, 90 ya. 3211 ya, jadi bolusnya. Jadi di bawah 33, di bawah 52, di bawah 71, di bawah 91 ya. Ada juga yang ngomong kalau di bawah 52, di bawah 101. Itu tekniknya sendiri-sendiri. Cuma yang paling penting kalau sudah tidak sadar dengan hipoglikemi, Anda harus pantau ketat paling enggak setengah jam, 1 jam harus cek gula. Harus dibuat di atas 100 dulu. Jadi kita standarkan paling enggak malah kalau bisa sekitar 200-an untuk gulanya sehingga dia biar untuk mengurangi edem cerebrinya ya. Iya itu mungkin terus untuk komplikasi akutnya saya kira mungkin nanti ada pembahasan khusus lagi aja ya. Oke dok. Ada yang maju tentang HHS atau KAD enggak? Dengan dokter lain? Sepertinya tidak ada dokter. Enggak sama dokter Agus sama dokter Parni enggak ada? Enggak ada yang ngambil DM HHS atau KAD gitu? Buatan enten dokter. Sudah dapat kasus semua? Sampun dok. Sudah ya. Sudah kalau penting juga HHS sama KAD ini karena jangan akan menemui. Jadi salah satu komplikasi akut itu kan karena gula yang sangat tinggi ya. Anda beda. Walaupun terapinya itu harus bisa hampir sama ya, KAD sama HHS hampir sama terapinya. Pertama adalah rehidrasi. Jangan lupa rehidrasi. Karena selama rehidrasi nggak bagus, kamu insulin apapun dia kurang begitu berefek banyak. Bukan gulanya yang dikendalikan dulu, tapi tetap ABC dilakukan dulu. Kalau dia dehidrasi, ya rehidrasi dengan baik. Karena HHS itu akan keluar cairan kira-kira 4 liter lantai.
Jadi kadang dalam 2 jam pertama itu harus masuk 4 liter kalau untuk HHS. Tapi harus betul-betul tahu bahwa itu betul-betul HHS dan dehidrasi berat. Tidak ada udim pulmo, itu yang paling penting Anda lihat ya. Karena dengan pertama terapi dengan rehidrasi, setelah rehidrasi bagus 1 jam Anda baru masuk insulin. Ya. Kemudian yang membedakan antara HHS sama KAD ya cuma satu, dari diagnosis jelas ya. Anda harus lihat benar bahwa HHS ini biasanya gulanya. Kemarin si Siena tanya ya Sen ya? Iya dokter. Ya, jadi HHS ini kan biasanya lebih Anda harus hitung osmolaritasnya ya. Ada yang sudah bisa ngitung osmolaritas? Rumusnya? 2 kali Na. Ya. Belum tahu ya. Itu harus ditulis dengan di buku catatan kecil ya. Paling nggak untuk biar mencari ya. Saya melihatnya kalau hiperosmolar itu bisa pun ya paling satu gulanya tinggi sekali, yang kedua natriumnya, kadar natriumnya. Kalau biasanya orang-orang HS ini akan terjadi dehidrasi berat sehingga natriumnya akan cenderung tinggi. Makanya osmolaritasnya biasanya pun sangat tinggi sekali. Kemudian kalau yang KAD ini biasanya gulanya tidak begitu tinggi sekali, kira-kira cuma 250 sampai 300-an. Tapi dia yang lebih dominan karena ada benda-benda keton ya, pecahan keton, sehingga akan terjadi asidosis. Itu yang paling penting. Asidosis gejalanya adalah sesak nafas, nafas kusmol. Terus kusmol adalah nafas yang cepat dan dalam ya. Dalam. Jadi cepat gitu ya. Kita pernah main dapat dengan koas sebelum jamban ini. Jadi cukup menarik itu. Jadi itu tidak terkirakan, dikiranya enggak. Jadi masuk dengan tidak terdiagnosis sebagai KAD. Tapi ternyata tadi maksudnya ke dokter jantung tadinya, Dik. Ternyata KAD. Ya alhamdulillah masih bisa tertolong dengan baik ya. Jadi sesaknya, kalau Anda sesak harus ingat betul bahwa ini sesaknya karena asidosis metabolik atau karena dekompensasi kordis. Itu yang paling penting. Iya, saya kira mungkin itu ya. Insulin sih nanti Anda tetap kalau yang KAD sama S harus pakai insulin yang drip ya. Dengan Anda pakai drip insulin, cek GDS harus sesering mungkin. Minimal 1 jam harus cek gula karena resikonya sangat besar untuk drop ya. Mungkin itu ya. Ada yang mau tanya silakan. Di DM banyak sekali kalau mau tanya. Silakan. Dokter, mau Ya. izin bertanya dokter. Yuk, silakan. Untuk sliding GDS niku biasanya dilakukan pada kondisi apa gitu? Sliding skill. Gitu. Iya, sliding skill ini, ya memang dulu pernah ada yang memakai sliding skill, Mas. Itu memang dihadapkan. Cuman kan beberapa waktu belakangan ini berjalan kan itu bolusnya cukup tinggi ya Mas ya. Jadi bolus 5, bolus 10, bolus 15, bolus 20 ya Mas ya. Betul ya? Dokter. Gitu. Nah ini kan itu dosis 250, 300, di atas 350 ya. Nah kalau gula di atas 350 di bawah 20 itu kadang risikonya sangat 3 jam setelah suntik itu bisa drop sekali. Oleh karena itu beberapa pakar sudah mulai meninggalkan sliding scale itu. Jadi tetap mendingan regulasi cepat ya. Saya sekarang kan jarang sekali untuk sliding scale ya. Karena risikonya kalau sekarang saya gulanya 350 ya di atas. Anda harus 20 unit kan. Itu kalau nggak Anda drop sekali nanti. Hanya kalau saya biasanya sekarang mulai dengan dosis regulasi 4 unit, dosisnya kan bisa 0,5 ya per kilogram berat badan ya. Anda bisa pakai 5 unit per jam, Anda cek tiap jam, Anda 250 gulanya, Anda turunkan dosis yang dripnya. Ya, bisa 1 unit, bisa pakai 2 unit per jam. Anda cek tiap 4 jam. Sehingga bolusnya nggak terlalu tinggi, Mas. Iya. Dan pengalaman saya kalau begitu, saya kadang bolusnya cuma 4 atau 6 unit. Sehingga nggak begitu drop sekali.
Nanti kita cek 4 jam, kita cek lagi, 4 jam kita cek lagi kan gitu. Nah, tapi kita sudah punya dripnya, Dek. Drip 1 unit itu sama dengan gula untuk puasa. Jadi dia jarang-jarang yang bikin naik sekali ya. Itu untuk mengendalikan. Paling tidak kan 1 unit per jam dia jadi berapa? Paling tidak sehari semalam sudah masuk 24 unit kan ya. Lumayan untuk mengurangi bolus-bolusnya itu. Sehingga bolusnya nggak terlalu tinggi gitu. Ya. Jadi beberapa ahli sudah mulai meninggalkan tentang sliding scale. Jadi mendingan sama enggak usah belajar tentang sliding scale, mendingan yang terbaru biasanya nanti mesti pakai drip, Anda turunkan dosisnya. Coba nanti ya. Hari ini coba nanti semua tentang DM, nanti Senin ketemu ya. Ngomong tentang insulin coba ya. Insulin ya. Tentang regulasi cepat, KAD sama HHS ya. Terutama Sally harus tahu nih. Iya, dokter. Paling enggak. Ya. Itu Mas Yana ya. Iya, dokter. Ya, terima Ya. kasih, Dok. Iya. Terus nanti insulin menaik lagi. Nanti kalau udah itu ketemu, nanti akan menaik lagi. Mesti ada pertanyaan tambahan nanti. Bagaimana kita men-change atau merubah? Misalnya kita pakai Novomic ya, yang mix ya. Atau kapan kita merubah ke yang insulin yang basal sama yang bolus kan itu? Ada yang tahu nggak? Tergantung dari kebutuhannya gitu. Kebutuhan dalam 24 jam ya. Dalam 24 jam itu. Jadi memang istilahnya kalau yang paling bagus itu ya basal bolus itu. Tapi nanti setelah fase akut selesai Mas ya. Bukan fase akut. Kalau fase akut nggak boleh begitu. Fase akut tetap kita pakai yang insulin yang reguler. Fase akut itu misalnya ya dia karena ada KAD, ada HS. Ya sebaiknya jangan pakai yang basal bolus, tetap harus pakai drip atau pakai yang itu mungkin ya, sementara ya. Iya, dokter. Ada yang tanya lagi, Mas? Monggo silakan. Niki ada pertanyaan dari Siva melalui chat, dokter. Mohon izin bertanya, Dok. Kalau pasien KAD dengan CKD, resusitasi cairannya pripun gitu, Dok? Iya, tergantung juga kalau tapi bisa nggak terjadi begitu? Pertanyaannya sangat jarang. Kenapa? Orang CKD itu biasanya gulanya malah drop. Kenapa? Karena insulinnya tidak bisa terbuang dengan baik. Coba Anda lihat insulin gula orang-orang gula yang sakit CKD, biasanya sudah mulai malah kadang tidak perlu obat gula lagi kan? Ya, jarang sekali yang terjadi. Oleh itu jarang sekali dia terjadi KAD atau ya kalau memang terjadi ya Anda lihat dulu apakah benar nih asidosisnya itu metaboliknya karena KAD-nya atau karena CKD-nya. CKD juga salah satu komplikasinya adalah terjadi asidosis metabolik juga. Ya. Makanya harus betul-betul di-fake-kan betul Bapak, benar enggak ini KAD? Benar enggak ini HS kan gitu. Karena dia misalnya orang CKD kencingnya banyak atau sedikit? Enggak ada keluar kencingnya mana. Iya enggak? HS terjadi karena dehidrasi. Gula yang tinggi, kencing akan banyak. Sehingga cairan dalam tubuh kan kurang, sehingga dehidrasi. Itu kan mekanisme begitu ya. Kalau CKD, kencingnya enggak? Enggak. Jadi risiko untuk dehidrasi sangat kecil. Jadi sebenarnya sangat jarang untuk terjadi KAD sama HS. Kalau memang terjadi, misalnya HS KAD, Anda lihat status rehidrasi tetap. Ada enggak udem pulmu? Ya, ada enggak dehidrasi? Kalau ada dehidrasi, ya tetap Anda kita loading. Tapi harus betul-betul fake, benar-benar ini dehidrasi enggak. Karena sesek pada CKD itu macam-macam penyebabnya, kan tidak mesti karena dehidrasi asidosis metabolik karena KAD ya. Jadi misalnya status hidrasinya tidak ada dehidrasi ya tidak perlu di loading. Cuman kalau namanya KADHS biasanya ya tetap akan terjadi dehidrasi ya. Ya, itu mungkin gitu ya. Siapa tadi tanya? Dokter, pertanyaan dokter. Itu Cipa ya. Ada lagi yang silakan. Dokter, saya izin bertanya. Ya, silakan. Halo. Dok, pada pasien DM itu
kapan ya dok kita perlu melakukan pemeriksaan untuk ureum dan kreatininnya dok? Oke. Apakah sejak awal atau memang harus kapan gitu ya dok? Oke. Screening awal sebaiknya dilakukan, Dik. Jadi ada kalau sakit gula. Kita orang sakit gula itu kadang kan tahunya tidak mesti dia datang untuk periksa sakit gula itu belum tentu dia. Tahu-tahu ketahuan aja dia mungkin pas luka, pas kecelakaan atau pas check up, tahu-tahu gulanya tinggi gitu ya. Nah, kalau sudah begitu, kadang dia gulanya sudah belum tahu kapan mulainya. Anda screening, Anda cek dulu awal, ya. Kalau masih normal, ya, Anda bisa cek untuk setiap tahun sekali Anda cek. Ya. Kalau mau lebih safe ya 6 bulan sekali, tapi mungkin akan agak mahal ya, jadi mungkin bisa Anda periksa 1 tahun sekali. Sebenarnya kalau misalnya pun normal, awal normal semua, basic ya. Jadi ada orang sakit gula, itu harusnya Anda pikirkan tentang sindrom metabolik. Jadi kolesterol, triglycerid, LDL, Anda harus cek. Ya, terus Anda tambah urin kreatinin. Plus satu lagi yang paling penting, urin rutin. Di situ akan Anda kabar yang sangat penting. Di situ biasanya pun Anda akan lihat ada protein urea, ya. Salah satu komplikasi dari gula ke ginjal adalah nefropati diabeticum. Ya. Tanda awal dari nefropati adalah protein urea. Lebih awal lagi, mikroalbuminuria. Anda bisa memeriksa mikroalbuminuria. Jadi protein masih negatif, tapi mikroalbuminuria sudah positif, itu bisa terjadi. Nah, urin rutin itu meriksanya yang diperiksa hanya protein yang biasa, bukan mikro, di albuminnya yang biasa. Sehingga dia masih bisa saja terjadi di situ belum positif ya. Kalau protein urin sudah positif, ya itu kalau orang sakit gula yang lama dengan protein positif biasanya dia sudah terjadi kebocoran dan nefropati. Ya. Kalau belum positif, kalau Anda ingin tahu benar ya Anda periksa mikroalbuminurianya. Kalau memang itu masih negatif ya dia berarti belum terjadi nefropati. Kalau sudah begitu usah cek urin kreatinin deh. Jadi Anda lebih kalau di puskesmas mungkin kalau nggak ada urin kreatinin Anda bisa pakai pertama dari urin rutin dulu ya. Kemudian yang kedua, Anda harus hati-hati kalau terjadi hipoglikemi. Kreatinin sudah mulai naik. Ya, jadi ada orang-orang yang hipoglikemi itu harus ada evaluasi. Kenapa dia hipoglikemi? Apakah makannya kurang dengan dosis obat yang sama? Kemudian makan tetap sama, dosisnya sudah sama, dia ginjalnya sudah tidak baik. Kenapa kalau ginjalnya tidak baik bisa naikkan menurunkan gula? Karena waktu untuk membuang obat itu kan lewat ginjal. Waktu paruhnya kalau orang-orang yang kreatinin naik itu akan memanjang. Sulfonylurea yang tadinya hard life-nya itu 24 jam, nanti dia bisa sampai 48 jam tidak dibuang dalam tubuh sehingga diakumulasi dalam darah sehingga dengan dosis yang sama itu hari ketiga itu dosisnya sudah lebih, kadar dalam darahnya sudah lebih, sehingga gulanya akan drop. Makanya harus hati-hati kalau sudah terjadi hipoglikemi yang berulang, Anda harus lihat analisisnya, makannya nggak baik. Kalau makannya bagus atau bagus ya Anda lihat, cek juga urin kreatinin di situ. Walaupun itu belum waktunya 1 tahun atau 6 bulan. Ya. Mungkin itu, halo. Ya, ada lagi? Enggak, silakan. Kalau sudah capek ya cukup mungkin. Ada yang mau malam mingguan enggak? Ya, ada yang yang tanya lagi? Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang masih ingin bertanya? Apabila tidak mungkin. Oke, kalau nggak ada mungkin nanti ya. Ya, jadi gini. Ya, sama nanti kalau misalnya pun masih ada yang ganjel, sewaktu-waktu ketemu sama saya, sama siapa, tanya aja. Monggo silakan satu. Justru kita kalau ditanya lebih suka karena jadinya berarti sudah baca duluan kan gitu. Mau silakan, enggak masalah. Nanti kalau kita tahu nanti kita buka bareng-bareng lagi tuh, boleh bareng-bareng gitu. Yang namanya manusia kadang ya lali bareng ya kita buka bareng-bareng. Iya, jadi kalau perlu nanti mungkin buka buku di bawah buku 1 yang tersimpan yang disimpan di